saya karena harus masuk bandara. Di ayat tersebut jelas bahwa kita memang diberi Allah keleluasaan ya untuk belajar dari banyak hal, termasuk bantahan-bantahan Bani Israel. Nah, di ayat ini bantahan Bani Israel adalah bahwa mereka itu memiliki surganya sendiri. Mereka mengatakan bahwa sudah aku tidak perlu iman terhadap surganya Muhammad, dan saya ingin dengan surga saya sendiri. Kami mau keselamatan kami sendiri, dan itu yang kemudian membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Islam. Nah, di ayat ini Allah memberikan bantahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah Muhammad, ingkana jika ada memang lakum bagi kalian darul akhirah, surga atau negeri akhirat, indallahi, di sisi Allah itu khalisatan, khusus untuk diri kamu. Itu maksudnya. Tidak untuk yang lain, min dunin nas, dari selain untuk manusia yang lain. Coba sekarang kalau memang kamu benar-benar ada, kamu punya gitu, fatamannawul maut, cobalah berharap kematian kalau memang benar gitu. In kuntum shodiqin, jika kamu memang benar, coba berharap maut. Tak berani. Nah, coba ya, nanti kita teliti dengan kondisi kita. Ini kayak semacam yang sering saya sampaikan. Tentang betapa sebenarnya kita juga tidak terlalu yakin dengan keimanan kita terhadap akhirat. Saya sering sampaikan, ayo kalau memang kita benar-benar sudah percaya bahwa kita mendapatkan surga, bahwa kita nanti akan kembali, kita percaya akan adanya surga, coba minta mati, kan gitu. Minta mati. Kalau memang kita merindukan surga, kenapa kita takut mati, kan gitu. Nah, ayat ini juga begitu. Kalau memang kalian benar-benar punya surga, coba sih fatamannawul maut. Oke, fatamannawul maut, coba gitu. Kamu nggak akan gitu. Maka kalimat di ayat selanjutnya kan gitu. Wala yatamannahu, dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian abadan selamanya. Kenapa? Katanya kan biasanya kalau kita biasanya kan jawabannya adalah karena belum siap dan lain sebagainya, kan gitu. Padahal aslinya yaitu dari bima qaddamat aydihim. Karena mereka sebenarnya terlalu banyak dosa. Karena sebenarnya mereka banyak dosa, banyak tanggungan yang membuat mereka itu berada pada tanggungan dosa yang berlapis-lapis, sehingga mereka ini takut nanti akan menghadapi hisaban dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain paradoksnya, mereka takut menghadapi hisab, tapi mereka juga nggak berhenti untuk berbuat dosa. Nah itu Allahu alimun bil zalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim itu. Zalim itu menganiaya diri sendiri. Katanya pengen surga, katanya punya surga. Tapi mereka takut mati. Padahal jelas mereka tahu bahwa surga jauh lebih bagus, jauh lebih enak daripada kehidupan di dunia ini. Tapi mereka tidak berani berharap itu, yaitu karena kecintaan mereka terhadap dunia, karena mereka masih banyak dosa itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah keimanan palsu tadi, keimanan yang sebenarnya mereka sendiri masih ragu akan adanya itu. Ini
yang ayo kita refleksikan kepada diri kita masing-masing terkait ini. Sebenarnya sejauh mana keimanan kita akhirat itu terhadap surga itu. Karena kalau hanya sekedar percaya tapi tidak benar-benar beriman dalam arti yang sesungguhnya, maka Bani Israil zaman dulu pun begitu gitu loh. Karena kalau kita benar-benar yuridu yarjuna rahmatullah, benar-benar berharap rahmat dan benar-benar merasa bahwa surga is our final destination, itu maaf tadi HP-nya harus masuk scan. Ya, jadi itu sekilas tentang bagaimana ayat ini menampar kita juga sebenarnya. Ya, sangat pas untuk kita renungkan. Karena kita sendiri sebenarnya juga tidak terlalu yakin loh dengan keberadaan surga tadi itu. Itu loh. Nah itu, yuk kita benar-benar berharap agar kita memasuki surga itu dengan yakin. Tidak berharap mati tentunya, tetapi kita tidak takut mati. Kita tidak boleh berharap mati, kita tidak boleh minta mati, tapi kita harus siap untuk bekal mati. Itu maksud saya. Jadi saya tidak mengajak untuk ayo berharap mati, tapi kita harus siap persiapan untuk bekal mati. Demikian, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan, ada? Suara saya kurang jelas ya? Izin bertanya, Gus. Silakan. Berarti dalam dunia keilmuan para alim ulama itu kalau tidak menanamkan konsep ingat mati berarti keilimannya perlu dipertanggungjawabkan. Apa begitu, Gus, kira-kira?
Diulang Mas Marhaban. Dalam dunia keilmuan para alim ulama, kalangan agamawan baik Yahudi Nasrani sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah. Artinya mereka juga punya konsep-konsep keakhiratan. Artinya kalau memang kamu orang alim punya konsep keakhiratan, buktikan kematian. Artinya diajak untuk mengingat mati. Terus kalau sekarang kalau seorang ulama yang punya konsep keakhiratan tetapi tidak menanamkan konsep mati, artinya perlu dipertanggungjawabkan kealimannya atau bagaimana Gus? Mungkin perlu diterangkan. Jadi memang kepercayaan akan kehidupan setelah mati itu ada hampir di setiap agama, ya. Hampir di setiap agama. Jadi itu bukan monopoli Islam saja, makanya sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan bahwa kalau memang kalian benar-benar beriman, coba sih kan gitu sampean. Coba sih ikuti kebenaran itu. Maka kepercayaan akan akhirat itu juga sudah ada sejak dulu, Cuma kemudian terjadi distorsi, terjadi penyelewengan yang itu membuat kepercayaan terhadap akhirat itu diterjemahkan secara berbeda. Sebenarnya para nabi, para rasul dahulu itu juga begitu. Sampai kepada para murid-murid mereka, beliau-beliau. Yang kalau dulu misalnya Bani Israel disebut ulama Bani Israel. Harusnya begitu. Jadi memang betul. Kalau ajaran yang mereka sampaikan tidak menajamkan tentang keimanan terhadap akhirat, ya benar sama tadi. Perlu dipertanyakan tentang kealimannya. Kenapa ya? Karena itu tadi. Harusnya ya mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keakhiratan, tentang kerukunan sesama manusia itu. Itu intinya. Jelas nggak Mas Arwan? Jelas Gus. Tersuwun. Wah, ada lagi? Silakan. Sunaryani dari Dompreng. Silakan. Oh, tanyakan dari kita ini, tanyakan sholatnya itu masih bolong-bolong, Bu. Gimana? Tanyakan dari kita ini dulu, sholatnya itu masih bolong-bolong. Terus? Kita bolong-bolong. Sedangkan kita puasa harus diganti dengan waktu. Apakah kita ini harus mengkodok sholat yang tertinggal atau mana, Bos? Mohon penjelasannya. Anggap gini ya, jadi anggap bahwa kesadaran itu datang baru sekarang,
Maka sampean ada dua pilihan. Pertama, kalau memang mampu mengkodok, sampean harus mengkodok itu. Tapi jika pun sampean anggap bahwa dulunya itu memang orang-orang yang belum sadar dan baru sekarang sadarnya, maka sampean bisa memenuhi kekurangan itu dengan apa? Dengan memperbanyak sholat sunnah. Harapannya bahwa sholat sunnah, baik yang qobliyah ba'diyah, baik sunnah-sunnah makat yang lain, itu menjadi pengganti dari sholat-sholat yang dulu ditinggalkan atau bolong-bolong. Jadi memang pertama ya yang harus dilakukan pertobatan ya. Tobat yang tobatan nasuha betul dan tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Lalu kemudian jika mampu ya lakukan qadha. Tapi jika memang itu anggap bahwa dulunya memang tidak tahu betapa besarnya dosa meninggalkan sholat itu, maka Anda akan dianggap sebagai orang baru. Pertobatan itu menghapus dosa yang lalu, tapi tetap demi menambal sulami apa yang dulu telah bolong-bolong ditinggalkan itu, saya sih lebih menyarankan sampean untuk menambah banyak sholat-sholat sunnah sebagai bukan qadha ya, tapi sebagai tambahan agar dosa-dosa kita meninggalkan sholat yang lalu itu diampuni oleh Allah begitu. Matur suwun, Gus. Ada lagi? Mau izin gue. Silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ibu tadi itu saya juga pernah ditanya sama orang itu. Ya. Mohon diluruskan pernyataan saya mungkin apakah salah saya menjawab kepada orang begini. Saya bilang ini bahwa tidak ada kodok untuk sholat. Lain dengan puasa kan sudah jelas kalau berhalangan takbir kan sudah ada itu aturannya. Nah kalau untuk sholat itu saya bilang tidak ada kodok. Karena apa alasan kamu tidak sholat gitu? Misalnya bepergian kan bisa di jamak, kemudian juga di qashar. Kamu tidak kuat berdiri maka duduk gitu. Kamu tidak kuat duduk maka berbaring. Kamu tidak kuat berbaring, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan, cukup dengan kedipan mata aja cukup gitu. Jadi apa alasan sehingga tidak bisa sholat? Maka tidak ada alasan untuk mengkodoknya. Gitu. Itu jawaban saya. Mungkin mohon diluruskan apakah salah saya menjawab seperti itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada dua pendapat. Dua pendapat itu yang pertama adalah memang sholat itu yang sudah lalu itu tidak bisa dikodok terkait dengan waktunya gimana kan gitu. Tapi ada juga yang tetap menyatakan bahwa harus dikodok. Tentang alasan kenapa dulu meninggalkan itu ya orang banyak alasan. Intinya kan ya teledor. Mau alasan gimana pun ya tidak bisa diterima karena sholat seperti yang Pak Yan sampaikan itu kan sudah banyak sekali rukhsah atau keringanan sehingga nggak ada alasan orang nggak bisa sholat itu. Tapi karena ya itu tadi makanya yang saya sarankan pertama adalah taubat. Nggak ada yang lain, taubat. Mau dikodok atau tidak dikodok itu yang pertama adalah taubat karena tidak akan ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat sehingga satu-satunya jalan ya kita minta ampun kepada Allah tanpa mengajukan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi dari dua pendapat itu jika memang mampu ya silakan dikodok. Kodok itu artinya ya mengganti sholat-sholat yang lalu di samping sekarang yang sholat kita lakukan. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang lain ya kalau saya lebih cenderung kepada memperbanyak aja sholat sunnah. Bukan dalam konteks kodok, tetapi dalam konteks kesungguhan untuk menobati dosa-dosa yang lalu dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya rasa itu. Okay. Jadi pernyataan saya itu harus diralat enggak, Gus? Enggak juga. Berarti sampean mengikuti pendapat yang kedua bahwa sholat itu tidak ada kodok. Ya, kan tadi saya sampaikan ada dua pendapat. Gitu. Jadi sampean mengikuti pendapat yang itu dan itu memang benar juga gitu. Artinya tidak ada alasan untuk kenapa dulu begini ya. Terlepas dari alasan apapun, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan adalah
taubat. Itu. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah menguatkan kita dalam menuntun kita dalam kebenaran dan menguatkan kita di dalam kebenaran sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ta'afana al-bala wal waba wa al-hasdan wal jinna wa syaitan min sharri kufar rabbana najin rabbana la taj'al rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kafirin Allahumma bapak sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب.